Bapak fotoin kan ya? Enggak lah. Berapa ini? Ya pesertanya. Karena COVID Pak. Tadi jembolan ini Pak, 1.000 hari internasional. Guru Soekarno Hatta juga kalau manggung. Maaf ya berarti saya ulang tahun kota, tapi masih dari kelurahan dulu. Ini masih Pak Muka. Oh, ini. Sudah 2 kali kalau Pak Muka. Masih bisa 5 kali. 5 kali.
Bapak mau naik boleh Pak, depan harusnya pakai maksud ini makannya. Maksud Pak. Naik. Tapi ini udah gak dimakan kalau begini. Buat itu kan Pak. Pasing ini Pak. Walaupun nggak sentong aja pakai sentong Pak. Nah, biar dia yang Maaf ya, iya Pak, silakan. bapaknya. Ya. Ini yang punya Pak ini. Beda-beda ini. Patin, ikan merah sama bawang. Nah, ini lele. Berapa ribu ini jadi? Ya, itu satu kolam itu ada 4.000, ada 5.000, ada 3.000. Tergantung. Tapi pasar nggak susah ya? Gampang. Gampang ya? Orang cari ke sini. Pembelinya nyari ke sini. Karena nggak tanggung. Kalau yang makan 500 segitu kayaknya juga. Artinya kalau kita bisa perdayakan seperti ini, iya. Kanalnya 100 meter, untuk sama. Kami bisa habis ya, ada rezeki sedikit, ya tambah. Jadi tetap bawahnya kolam ya. Kolam di atas kolam, Pak. Kolam di atas kolam. Di mana? Di Oh, ada Pak di sana Pak. Di sana, Bu. Di sana. Pak Budi. Kami persilakan Bapak Ibu, terutama yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bekasi bersama Mbak Iro. Kami mohon kepada Mbak Iro, silakan mendekat ke sini sebentar. Ih, belakang orang itu, Pak. Yang mana? Ini nih. Oh, ini. Oh, silakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Wakil Wali Kota Bekasi Bapak Dr. Tri Adianto beserta rombongan. Yang kami hormati Lurah Harapan Jaya Bapak Haji Dedi Sumarjan SHMS dapat menghadiri rangkaian acara kunjungan Bapak Wakil Wali Kota Bekasi di Kampung Bali RT 11 RW 9. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengawali acara sambutan selamat datang dari Ketua RT 9 atau yang mewakili. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu,
utamanya yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota Bekasi dan jajarannya, kami tidak sebutkan satu persatu, tadi sudah disebutkan oleh Ibu. Kami perkenalkan dulu nama saya, karena ada pepatah seperti di Bali, di perguruan tinggi, universitas negeri maupun swasta, dalam hal ini kami mendapat kepercayaan untuk mengajar karakter building, filsafat, dan juga warga negara dan Pancasila. Bapak Ibu sekalian, tentunya ya saya atas mewakili yaitu tuan rumah dari Bapak RW, kemudian juga ada Ibu RT, ya, Pak Lurah, Pak Camat dan jajarannya, kemudian ada Babinsa, kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Pada intinya Bapak Ibu sekalian, rasanya saya mimpi begitu. Kok hari ini saya kedatangan Bapak Wali Kota? Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, sebuah kampung kecil dibilang dari dulu Merpati Bali. Nah, kampung Bali dibilang. Padahal Bapak Ibu sekalian, tadinya ada rumah hanya 3 di sini. Sampai sekarang dikenal jadi kampung Bali. Kalau tidak salah, mungkin ada 15 kakak sebenarnya. Nah, jadi kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih sekali lagi kedatangan Bapak Wakil Wali Kota. Nah, Bapak Wali Kota kami laporkan di sini kerukunan umat beragama selama ini terjaga dengan baik. Jadi saling menghargai, yaitu kerukunan antar umat beragama, hubungan umat beragama dengan pemerintah yang sering disebut dengan kerukunan umat beragama. Jadi saling menghargai. Kemudian masalah penghasilan, income, di sini Bapak Wakil Wali Kota sudah lihat langsung. Di sini sebenarnya penduduknya ini ya tidak ada yang berpenghasilan tinggi, jadi menengah ke bawah. Termasuk kami juga sebagai pegawai negeri Prihatin, nah Korpri kan ya. Nah, sebagai dosen dos gajinya sesen. Nah, tetapi persembahan ilmu pengetahuan lebih mulia dari materi. Di sanalah bagaimana nasihat Kresna kepada Arjuna. Jadi persembahan ilmu pengetahuan, termasuk Bapak Wali Kota. Kalau tanpa mempunyai ilmu pengetahuan, kita tidak bisa bertemu pada hari ini, Pak Ibu sekalian. Pak Wakil, mudah-mudahan nanti menjadi wali kota. Amin. Saya sudah latah menyebutnya. Amin. Karena wali kota sekarang ini juga sering disebut dengan Pak Pepeng. Ya, tapi nama aslinya Rahmat Effendi, Dr. Rahmat Effendi. Nah itu sering menghadiri di pura Pak. Setiap ada kegiatan, termasuk Bapak. Kemarin ada Prajaniti, ini ketua Prajaniti. Nah, penasehat. Nah, ini. Jadi Bapak tidak membedakan apapun agamanya, sukunya, rasnya. Yaitu satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu dalam kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tepuk tangan bagus sekalian. Jadi kami ada tentara di sini yang Panglima sering mengatakan 4 pilar. Nah, jadi negara kesatuan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, apalagi negara kesatuan, Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, harga mati. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah, jadi intinya ya di sini penduduknya Bapak Wakil Wali Kota, saya rasa ulet ya bekerja. Jadi intinya ada yang menjadi pegawai negeri TNI, kemudian ada yang bekerja di bidang seni. Nah, Bapak jangan ragu-ragu nanti, silahkan pakai tenaga-tenaga di sini asli dari Bali. Nah, cuma dia berdomisili di Jakarta. Kemudian masalah kesenian Bapak Ibu sekalian. Wali Kota walaupun saya begini, saya sering keluar negeri. Jadi main gamelan, main seruling bukan karena ilmu pengetahuan, tetapi karena main seruling. Tapi dalam bentuk ya kesenian tradisional Bali sering dilepas oleh SBY. Ada fotonya, saya tidak mulut-mulut.
dan teman-teman juga seluruh keliling dunia. Ya karena saya PNS terbatas waktu saya untuk keluar. Nah, ini suatu kebanggaan. Ya, nanti saya minta sarannya kepada Pak Wali Kota, silahkan. Nah kemudian Bapak Ibu terutama Bapak Wali Kota, nah ini nggak tahu nih dijadikan apa rencananya. Silahkan nanti kalau memenuhi syarat masalah kebudayaan ya apa? Pangan dan ekonomi. Pangan sudah. Jadi untuk dinasti ini kebudayaan, kebudayaan saya lupa itu nanti. Ya destinasi, nah mohon maaf, ini rencananya. Tapi kalau memenuhi syarat, kenapa tidak? Saya minta kepada Bapak Wakil Wali Kota nanti saran-sarannya lebih banyak. Ada satu permintaan selama ini kita di RW 9 belum punya gedung RW. Nah, mudah-mudahan nanti ya semuanya itu doa, usaha, duit doa. Doa, usaha, ikhtiar terus dilaksanakan kan gitu. Nah itu singkatannya, mudah-mudahan nanti terwujud. Nah demikian. Kemudian masalah sambutan Pak Ibu Pak Wali Kota, beginilah keadaan kami, tolong dimaklumi karena ini kampung. Tapi begitu Bapak Wakil Wali Kota akan datang, semua di rumah dia ini nanam hidroponik. Nah, atas bimbingan dari kelurahan, kami akan berusaha nanti. Di samping di sana Bapak lihat tadi itu kan saya nanam apotek hidup. Barangkali itu dulu. Nah, satu lagi, ingat, kalau Bapak maju, kami siap mendukung Bapak. Ini harapan kami. Demikian dulu, lebih kurangnya kami minta arahan dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan semoga akan menjadi Bapak Wali Kota harapan kita. Ya. Demikian Ibu. Mohon maaf ya bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Bapak Budi. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikutnya marilah kita simak bersama-sama sambutan dari Wakil Wali Kota Bekasi yang terhormat Bapak Dr. Tri Adianto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tentunya yang saya hormati Pak Ketut ya selaku Ketua RT dan sebetulnya jadi Ketua mewakili ya komunitas. Luar biasa ya. Jadi ini saya kira menjadi satu penghargaan buat kita bersama, satu motivasi kita bersama ya. Di mana bumi dijunjung, di mana langit dijunjung, bumi dipijak, langit dijunjung. Jadi nggak pernah melupakan apa dari mana kita berasal. Tepuk tangan buat kita bersama. Nah, saya hormati Ketua Kajian ini, dan kemudian juga yang saya hormati Ketua anggota Dewan dari fraksi PD Perjuangan. Alhamdulillah Pak, tadi di daftarnya sudah ada untuk kantor RW. Tangan formasi. Nah, mudah-mudahan di 2021 itu bisa terimplementasi. Udah masuk tuh, udah masuk, tinggal nanti ketok palunya. Nah, tugasnya nanti Pak Wasimin yang kemudian sama-sama. Artinya tugas dari pemerintah sudah selesai. Sekarang tugasnya Pak Wasimin mengamankan di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kemudian yang saya hormati juga ya dari Babinsa, ya mungkin dari Binmaspol ya beserta seluruh jajarannya, dan yang terutama adalah seluruh warga masyarakat, dan yang saya hormati Pak Lurah beserta seluruh jajarannya. Ya syukur alhamdulillah Mas Tri Adianto, Wakil Wali Kota Bekasi, ya hari ini bisa bersilaturahmi dan tentunya menjadi satu sangat terkejut ya karena kemudian demikian luar biasanya apa yang sudah dipersiapkan ya. Prosesnya saya kira ini bukan sesuatu yang sederhana, tetapi karena kemudian ada satu komitmen dan konsisten dari kita semua di dalam rangka membangun itu tadi. Yang pertama adalah kebanggaan, yang kedua adalah kita cinta kepada budaya kita.
Kita kok keluar negeri yang kita lihat apa? Pecinan. Coba bayangkan. Hampir di semua negara itu pasti ada Chinatown. Ya kan? Kenapa kalau tidak mungkin? Ya, kita juga mestinya seperti itu. Ya. Nah, ini menjadi satu solusi karena kemarin ada juga rumah Betawi, ada joglo. Itu satu memang harus budaya itu harus ditetapkan. Ya, dan hari ini ya saya juga mencoba untuk melakukan satu destinasi mengupgrade daripada wisata yang ada di Kota Bekasi. Ya, hutan bambu itu sekarang sudah masuk zona 2. Ya, tahun lalu zona 1, sekarang kita zona 2 untuk pengembangan. Ya, kemudian kita sudah lagi coba lagi adalah mengupgrade lagi Curug Parigi. Supaya apa? Supaya orang berbasis pada lingkungan. Orang kalau sudah pada lingkungannya dia akan cinta, mudah-mudahan dia akan menjaga. Ya. Sumber kita adalah air. Nah, Kali Bekasi bagaimana caranya? Ya itu tadi. Kalau hutan bambunya terawat, kalau Curug Pariginya terawat, orang sudah mulai peduli. Bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita menjaga sungai-sungai kita menjadi tetap bersih. Karena kalau nanti menimbulkan bau, banyak sampah, itu menjadi sesuatu yang tidak indah. Nah, harapannya itu tadi, kepeduliannya. Ya, dan ini terbukti. Sekarang ada yang namanya Situ Rawa Gede. Nah, Situ Rawa Gede itu sekarang oleh komunitas penggiat lingkungan itu dijaga. Nah, jadi kalau ada pabrik, ada orang yang buang limbah sampah, justru mereka yang marah, bukan pemerintah. Nah, artinya masyarakat sudah mulai peduli, masyarakat sudah memiliki rasa ya bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama dan ternyata bisa meningkatkan income. Nah, jadi nanti saya kira karena kita hanya punya satu mobil wisata, coba nanti jaraknya kira-kira memungkinkan nggak? Ya, jadi mungkin 2 minggu sekali. Ya, satu minggu ini mungkin destinasinya ke sini. Minggu berikutnya adalah destinasi yang menuju ke arah utara, menuju ke arah Bantar Gebang. Nah, jadi kita coba nanti, ya animo masyarakat seperti apa, ya supaya ini terus berkembang, ya supaya ada rasa memiliki dan yang paling utama adalah bagaimana masyarakat kemudian sebagai subjek daripada pembangunan itu sendiri. Dan kita berharap masyarakat berada di depan, tentunya pemerintah akan terus mendorong. Keragaman budaya, keragaman hayati, keragaman berbangsa dan bernegara tentunya sudah kita ciptakan. Bayangkan sekarang ada satu tempat destinasi yang baru di Rawa Panjang. Nah, kita bikin mural di mana ada nuansa terkait dengan keberagaman. Kita juga bangga bahwa kita adalah memang berada di planet lain. Betul, setuju nggak? Setuju. Ya, karena apa? Kalau orang lihat Bekasi planet lain, di mana tempatnya? Menjadi trending topik tuh pembicaraan, sehingga orang akan mencari tahu apa sebetulnya yang ada di Kota Bekasi. Jadi saya berharap bahwa apa yang sudah dilakukan ini adalah tentunya menjadi keinginan kita bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah memang kita menghadapi itu tadi. Jadi saya juga cukup terkesan ya terkait dengan ketahanan pangan. Karena biasanya orang memulai dari hidroponik baru aquaponik. Nah, sekarang dibalik, aquaponiknya baru hidroponiknya. Nah, ya jadi saya berharap juga hidroponiknya jangan ditinggal. Ya, kita sudah membuat dashboard, kita sudah membuat marketplace buat para petani kita. Ya, hari ini kita mengekspor kangkung ke Kota Bogor. Bayangkan. Ya. Beli sayur di Kota Bekasi kan luar biasa. Kita nggak punya pertanian, tapi hari ini hari Rabu depan itu ada permintaan 50 kg yang namanya kangkung dan juga 30 kg pokcoy itu kita diminta oleh dari Bogor. Jadi itu tadi, karena kita belum punya pasar, yang punya pasarnya Bogor, kita akhirnya mengekspor ke Bogor yang kemudian akan mendistribusikan ke seluruh Jabodetabek. Tapi ini harus menjadi satu motivasi. Ya, kalau kita besok sudah kuat, kita sudah kontinuitas dari sisi jumlah, dari sisi kualitas, dari sisi komitmen dari petani, mudah-mudahan ya Kota Bekasi akan muncul tadi. Ya, petani-petani atau kelompok-kelompok petani yang kemudian bisa mendapatkan tambahan income. Ya, sehingga nanti para ibu-ibu tidak saja menunggu dari suaminya, tetapi juga bisa mendapatkan income dari usaha yang kemudian bisa disambi. Ya, karena kegiatan-kegiatan itu seperti tadi, Pak Ketut ya tiap pagi sore aja cuma ngasih makan. Ya kan? Itu kan relatif sebetulnya kegiatan-kegiatan yang lewat bisa dilakukan sambil lalu. Ya, sambil habis nyemak-nyemak yang namanya tanaman baru masak kan baru ngantar anak sekolah gitu ya. Jadi ada
tambahan income dari kegiatan yang ada. Walaupun awalnya adalah bagaimana kita mendapatkan sayur yang sehat, kemudian bagaimana kita mendapatkan kebutuhan terkait dengan sayuran, karena kebutuhan sayuran itu ternyata tingkat keinginan warga masyarakat untuk makan sayur itu masih rendah. Nah, yang ketiga adalah tentunya adanya income yang bisa kita hasilkan. Jadi sekali lagi saya kira Bali bagi saya adalah bukan merupakan yang sesuatu yang baru ya, karena putra saya taruh di sana 6 bulan Pak, 6 bulan belajar di Bali supaya mempersiapkan diri masuk ke Akpol. Nah, jadi pertama kali dia datang ke sini pun yang didatengin adalah Pura Bekasi ya, karena itu kan supaya ada ikatan batin ya, bahwa memang dia berasal dan dia diciptakan di sana dan 6 bulan mempersiapkan diri, karena memang pendidikan paling bagus untuk Akpol saya kira di Bali. Hampir tiap tahun itu Bali memang hanya dapat 8-10 ya siswa taruna, tapi tidak pernah ada yang gagal. Utusan Bali di tingkat nasional pasti lulus semua. Nah, jadi belajar dari situ, makanya anak saya tahun pertama gagal, makanya tahun berikutnya saya taruh di Bali di sana. Ya itu tadi belajar menata hati dan sebagainya. Dan mudah-mudahan pensiun saya jadi mungkin ada di Bali juga. Nah ya, doakan saya punya rezeki, saya jadi bisa bangun rumah yang ada di Renon. Nah kan, insya Allah. Dan jadi memang ada satu nuansa kedamaian dan ada nuansa ketenangan hati dan jiwa kita rasanya sangat terbuka. Itulah yang saya rasakan dari Bali yang sekarang. Saksama Astungkare yang mudah-mudahan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto yang telah memberikan sambutannya. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, berikutnya peninjauan lokasi. Silakan kepada Bapak Wakil Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Tri Adianto beserta rombongan untuk meninjau lokasi yang ada di Kampung Bali. Sebelum peninjauan lokasi. Kemarin udah dibuat sayur itu pindah ke rumah Pak. Iya, udah dibuat sayur. Ya, ini ada siapin di makanan Rumah kemarin. Padahal itu yang benar Pak ya. bisa diolah lagi. Kan paling gampang olahnya. Ini yang Kukus agar-agar. ini sudah menambah Jakarta dari ini dikirimnya Jualnya apa? Online. dikirim Di Korea. Mobil box. Setiap satu angkatan satu mobil box. Oh gitu. Iya. Berapa bulannya? Setiap hari. Setiap hari. setiap hari. Sampai ke Di ini Pak. tempe tahu. Masih ada ya? Lautnya ada 4 home industri gitu. Home industry. Ada 13. Jadinya gimana tuh lingkungannya? Biasanya kan agak Kebun pinggir kali. ayam kasih Pak. udah dapat sertifikasi halal nih. Sini. Ya harus diajukan. Biar sedang proses. Karena kita ada proses gratis. Bisa dibantu mohon Dalam Pak dibantu. tolong Mbak dibantu. Pak merawat Pak. Oh iya iya Jadi kita kemarin itu saya lihat, kemarin tahun lalu kan kelemahan kita bersaing dengan produk luar kan itu tidak ada. Sehingga orang pada saat masih diragukan. Udah. Kalau kami mohon Saya nggak usah ya, saya masih harus ke ya biar semuanya dapat. Oke. Nggak mencoba ikan cakalang. Kan saya udah dapat. Tapi olahannya beda Pak. Beda lah. Oh ya di lewat sini aja Pak sekalian lihat tembok yang dilukis-lukis. moral Gampang lah pokoknya. Nanti saya secara ini. Udah ya.
Pak Ketut ya, saya pamit ya. Mas Fabi. Bagus banget. Terima kasih. Mana ya? Ari. Timnya itu nanti di bisnya biar Pemda yang ngertiin, nanti mereka datang pakai iya, sama ini nanti lampu saya tambahin ya. Lampu penerangan kecil. Satu dua tadi saya lihat ada berapa gitu. Lampu dimintakan. Yap. Biar malam juga biar hidup ya. Taruna Pak. Oh, oke. Wah, Bu RT. Terima kasih Pak sudah hadir. Itu Pak RW-nya itu. Iya, udah. Ini Pak RW-nya. Kenapa? Ini. Kenapa Pak? Awalnya kok sepakat di keluarganya untuk kembali. Karena penduduknya dulu kebanyakan tuh dari Bali. Jadi belum ada yang penduduk Jawa, Sunda itu belum ada. Yang pertama hadir itu Bapak Punya Sanggar ini. Terus sama Bapak Made Sumar. Semua dulu. Jadi sesepuh nama Bali sampai hampir 60% penduduk sini Bali. Jadi namanya jadi Iya, jadi Merpati Bali. soalnya jalan merpati nih. Iya, betul karena kebanyakan Bali. Karena itu kan dia merpati tak pernah ingkar janji. Ya. Jadi saya kira ini akan menjadi satu destinasi yang baik, yang perlu dikembangkan. Di mana keberagaman yang ada di kita ini perlu dimaksimalkan. Ya. Kita juga sudah punya namanya Kampung Betawi. Kemarin kita juga sudah punya 7 sumur yang baru yang akan kita upgrade juga. Dan ini saya kira menjadi satu prioritas buat pemerintah. Bagaimana kemudian orang tahu, ya, bagaimana orang untuk hadir. Nah, hari ini juga misalnya kita sedang mengupgrade terkait dengan wisata yang ada, ya, hutan bambu, Curug Parigi, situ Rawa Gede. Nah, ini nanti akan kita coba buat ini juga menjadi satu destinasi. Ya, kita antar warga masyarakat yang kemudian ingin perlu, dan karena sekarang masih COVID, ya nggak perlu ke Denpasar, cukup ke Jalan Merpati. Nah, ini di sini kita bisa merasakan nuansa Bali. Jadi saya lihat itu tadi. Ya. Nuansa Balinya persis sama dengan apabila kita di Bali sana. Kalau saya kira ini kayak Kute gitu kan. Saya melihat adalah bahwa dukungan warga masyarakat, ya, bagaimana mereka bersimbiosis, kemudian mereka bisa berpadu, ya, di dalam rangka untuk membangun konsep keberagaman ini. Ya, jadi namanya Kampung Bali ternyata juga orang Balinya nggak lebih dari 60%. Jadi artinya bahwa ini dukungan warga masyarakat, dan ini implikasinya adalah kemudian munculnya nanti adalah ekonomi kreatif, ekonomi yang berbasis UMKM yang saat ini saya kira sedang didorong, ya, baik pemerintah pusat maupun Bang Pepen dan Mas Triadianto. Kita sangat peduli dengan kemudian keberadaan UMKM ini, karena inilah yang nanti akan menggerakkan kegiatan perekonomian secara masif. Oke, terima kasih. Pak, Mas, ingin foto dari siswa. Oh, Sini. siswa. Nari tadi. Oh, Sini. Nari mau foto. lu tadi kamu nari juga? Iya. Masa sih? Kan lupa ya Pak. Di mana? Oh, di Gapura, di Gapura. Iya. Kita menangkan diri ya Pak. Oh iya, iya. Khusus Tom. Iya, Pak. Namanya udah foto sama Pak. Saya kan udah foto di kantor Pak. Oh ya, wih. Mas ini ada orang gambarnya. Yo. Ayo dong foto. Bapak yang tengah. Nyanyi. Pak, maaf Pak. Bapak yang dulu. Biar penari dulu. Aku modern ya. Oh iya ya, maaf. Biar bagus, biar bagus. Iya, lah. 1, 2, 3. Oh, ini dua lagi kemana? Kamu kelas berapa? Oke, lihat kamera. Tinggi-tinggi banget.
duta wisata Kota Bekasi gitu kan, wah keren lah. Tagline-nya di game gitu ya. Nanti ketemu dulu lah ya. Nanti ketemu dulu sama bidang komunikasi. Makasih, Bang. Iya. Oke. Barang-barang.